hukumnya adalah sunnah. Itu yang kita bahas kemarin. Sekarang kita lanjutkan bab berikutnya, bab salatil khauf, bab salat dalam kondisi takut, maksudnya ketika perang. Hadis 152. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma qala shalla bina, telah salat bersama kami, maksudnya mengimami kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal khauf, salat dalam kondisi takut, fi ba'di ayyamihi, pada sebagian hari-hari beliau, allati yang laqiya fiha al-aduwa, beliau berjumpa padanya kepada musuh, yaitu perang dengan orang-orang kafir. Faqamat, maka berdirilah, ta'ifatun, sekelompok pasukan, ma'ahu, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatun, sedangkan satu kelompok yang lain, bi'izail aduwi, menghadap ke arah musuh. Fasalla billadzina ma'ahu rak'atan, maka Nabi salat bersama orang-orang yang bersama beliau satu rakaat. Thumma dhahabu, kemudian mereka pergi. Wa ja'al akharun, dan datanglah kelompok yang lain. Fasalla bihim rak'atan, lalu Nabi pun salat bersama mereka satu rakaat. Wa qadat, dan mengqadha, maksudnya melanjutkan, at-ta'ifatani, dua kelompok tersebut, rak'atan masing-masing satu rakaat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah tata cara salat khauf, yaitu salat dalam kondisi peperangan. Apa perbedaannya salat dalam kondisi peperangan dengan kondisi biasa? Perbedaannya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi adadur rakaat, jumlah rakaatnya berubah. Yang semestinya 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, sama isya, maka diubah menjadi 2 rakaat. Adapun subuh tidak berubah. Adapun maghrib, sepakat para ulama tidak ada perubahan, jadi tetap 3 rakaat. Maka 2 rakaat yang diceritakan dalam hadis ini ada kalanya sholat duhur atau sholat asar. Kalau sholat isya biasanya sudah tidak ada perang, karena perang itu zaman dulu begitu sore datang maka masing-masing mundur ke tempatnya masing-masing, tidur istirahat, besok lanjutkan perang lagi. Maka ini kasusnya antara sholat duhur dengan sholat asar. Perbedaan yang kedua, bahwasanya sholatnya ini gambarannya begini. Ini misalnya kiblat di barat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat, kemudian di belakang beliau ada satu shaf menghadap ke arah kiblat. Musuhnya di mana? Gambarannya musuhnya misalnya di selatan. Maka pasukan yang lain itu berada di selatan menghadap ke arah musuh. Jadi musuh yang ada di selatan jangan dibiarkan, tetap dihadapi satu pasukan. Maka pasukan dibagi 2, satu salat jamaah, satu menjaga musuh. Nah, Nabi melakukan salat 1 rakaat bersama shaf yang pertama tadi. Setelah selesai 1 rakaat, maka Nabi masih berdiri menunggu pasukan yang tadi jaga. Kemudian yang sudah selesai 1 rakaat bersama Nabi ini gantian jaga, padahal salatnya belum selesai, tapi mereka bergerak ke arah selatan, menuju ke arah selatan, jaga di selatan. Sementara pasukan yang tadi jaga kemudian berada di belakang Nabi, salat bersama Nabi juga 1 rakaat. Nah, berarti kan Nabi sudah dapat 2 rakaat, sementara para pasukan tadi masing-masing baru dapat 1 rakaat. Karena itu setelah Nabi salam, maka masing-masing pasukan ini nambah sendiri-sendiri 1 rakaat. Nah, berarti dari sisi caranya pun juga berbeda, karena tidak langsung 2 rakaat, tetapi 1 rakaat kemudian jaga. Adapun yang kelompok lainnya jaga baru kemudian 1 rakaat. Baru setelah itu masing-masing menambah sendiri-sendiri jadi 2 rakaat. Maka perbedaan salat khauf dari 2 sisi ya. Jumlah rakaatnya berubah seperti salat qashar yang 4 jadi 2 rakaat. Kemudian tata caranya juga berubah seperti dalam kasus ini.
Ini kalau musuhnya berada di arah selatan atau di arah utara atau di arah timur. Seandainya musuhnya berada di arah barat, maka tata cara sholat khauf jadi berubah. Kenapa berubah? Karena tidak perlu dibagi dua kelompok tadi. Karena musuhnya sudah ada di barat, di arah kiblat. Ini kalau gambaran Indonesia, ya. Nah, bagaimana caranya kalau ada musuh di arah barat? Mari kita baca hadis-hadis yang lain. Insya Allah nanti akan kita temukan jawabannya terhadap pertanyaan ini. Tapi sebelum kita baca hadis selanjutnya, saya ambil dua kesimpulan dari hadis ini. Kesimpulan pertama, bahwasanya sholat jamaah hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena dalam kasus perang Nabi tetap menyuruh untuk apa? Sholat jamaah. Maka para ulama yang mengatakan sholat jamaah hukumnya wajib bagi laki-laki dewasa maksudnya, mengatakan seandainya sholat jamaah tidak wajib, maka tidak mungkin Nabi menyuruh-nyuruh untuk sholat jamaah dalam kondisi kasus ketakutan ini, dalam kondisi sedang perang. Karena kondisi sedang perang ini, kalau kita lengah sedikit sudah musuh bisa menyerang kita. Nah, sholat jamaah ternyata oleh Nabi tidak ditinggalkan. Pelajaran kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat adil kepada para sahabatnya. Semua sahabat Nabi itu senang kalau sholat jamaah bersama Nabi. Tapi kalau semuanya berjamaah sama Nabi bareng-bareng, ini menyebabkan musuh bisa menyerang umat Islam. Maka Nabi adil, ya sudah, kalau begitu pasukan dibagi dua. Satu pasukan mendapatkan 1 rakaat bersama saya, satu pasukan lagi mendapatkan 1 rakaat bersama saya. Adil. Pasukan pertama mendapatkan takbiratul ihram bersama Nabi. Pasukan kedua nggak dapat, tapi dapat salam bersama Nabi. Adil kayak begini. Jadi dalam kasus perang pun seorang pemimpin tetap harus adil. Bagaimana adilnya? Cerita Nabi SAW ini ditiru bagaimana adilnya. Tidak seperti zaman sekarang, rata-rata pemimpin tidak adil. Kondisi aman tidak adil, apalagi kondisi ketakutan begini, pasti akan tambah tidak adilnya, tambah muncul. Nah, Nabi dalam kondisi tidak aman ini adil, apalagi dalam kondisi aman pasti apa? Lebih adil lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan 153. Qala al-muallif rahimahullah an Yazid bin Rumana an Salih bin Khawwat bin Jubairin amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang pernah salat bersama Nabi, salata dzatir riqa', salat pada perang dzatur riqa'. Ini nama satu perang, ya. Salat al-khaufi, beliau melakukan salat khauf. Anna ta'ifatan, bahwasanya ada satu kelompok, saffat ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, berbaris bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatan wijahal adu, dan satu kelompok lagi menghadap ke arah musuh. Fa shalla bil ladzina ma'ahu rak'atan, maka Nabi salat bersama orang-orang yang bersama beliau 1 rakaat. Thumma thabata qa'ima, kemudian Nabi tegak dalam keadaan berdiri. Fa'atammu li anfusihim, lalu mereka menyempurnakan untuk diri mereka masing-masing, maksudnya menambah sendiri 1 rakaat 1 rakaat. Thumma sarafu, kemudian mereka bubar, selesai, ya. Fasaffu wijahal adu, lalu mereka pun berbaris menghadap ke arah musuh. Waja'atit ta'ifatul ukhra, lalu datanglah kelompok yang lain. Fasalla bihimur rak'atal lati baqiyat, lalu Nabi salat bersama mereka 1 rakaat yang tersisa, yaitu rakaat kedua. Thumma thabata jalisa, kemudian Nabi itu tetap dalam keadaan duduk. Wa atammu li anfusihim, dan mereka pun menyempurnakan untuk diri mereka masing-masing. Thumma sallama bihim, kemudian Nabi salam bersama mereka. Oh iya, saya salah tadi ya. Saya katakan Nabi takbiratul ihram bersama kelompok pertama, kemudian Nabi salam bersama kelompok kedua, itu dalam hadis yang ini, bukan dalam hadis yang tadi. Kalau hadis yang tadi semuanya salam sendiri-sendiri. Karena Nabi mengajak shaf pertama untuk sholat rakaat pertama, kemudian mereka pergi. Setelah itu Nabi mengajak shaf yang kedua untuk rakaat kedua. Setelah itu masing-masing dari pasukan ini menambah sendiri-sendiri. Nabi sudah salam, berarti salamnya
Nabi tidak bersama siapapun juga. Tidak ada yang salam sama Nabi. Nah, yang salam sama Nabi dalam kasus ini. Jadi kisahnya gimana ini? Kisahnya mirip dengan hadis sebelumnya. Musuh tidak berada di arah kiblat, tapi musuh ada kalanya di selatan atau di utara atau di timur. Kiblatnya di barat. Ini kita bayangkan orang Indonesia. Kalau Nabi sebenarnya kiblatnya tidak barat, kiblatnya di arah selatan. Karena ini Madinah, ini utaranya Mekah. Maka orang-orang Madinah kalau sholat menghadap ke arah selatan supaya pas ke arah Ka'bah. Nah, ini kita bayangkan kita di Indonesia. Maka ini musuhnya utara atau selatan atau timur. Kemudian kita sholat menghadap ke arah Ka'bah. Nah, oleh Nabi dibagi dua kelompok. Bagaimana itu? Satu kelompok shaf bersama Nabi, satu kelompok menghadap musuh. Sama tadi ya. Satu kelompok berjaga di selatan, satu kelompok sholat sama Nabi. Berarti kelompok yang pertama ini mendapatkan takbiratul ihram sama Nabi SAW. Setelah itu mereka tidak pergi, tetapi mereka yang sholat sama Nabi ini ngelanjutkan sendiri-sendiri supaya dapat 2 rakaat. Terus Nabi sendiri apa yang dilakukan? Nabi sendiri thabata qa'iman. Beliau masih berdiri menunggu. Nah, maka Nabi ketika menunggu ini dia bisa membaca dengan bacaan yang panjang, terserah. Mau baca surat, mau baca doa, bebas. Setelah mereka pergi, maka kelompok yang kedua datang, yang tadi jaga. Nah, ketika kelompok kedua datang, Nabi mengajak mereka rakaat yang kedua. Berarti mereka dapat 1 rakaat, Nabi sudah dapat 2 rakaat. Nah, karena Nabi sudah dapat 2 rakaat dan mereka baru dapat 1 rakaat, maka Nabi akhirnya duduk tahiyat sambil menunggu para jamaahnya nambah sendiri-sendiri 1 rakaat. Berarti Nabi menunggu 2 kali di sini. Menunggu pada kasus yang pertama, pada rakaat pertama menunggu dalam kondisi berdiri, menunggu pada rakaat yang kedua menunggu dalam keadaan tahiyat. Nah, setelah shaf yang kedua ini melanjutkan rakaat yang kedua, barulah Nabi salam bersama mereka. Nah, maka dalam kasus ini kelompok pertama bisa mengikuti takbiratul ihram Nabi, kelompok kedua bisa mengikuti salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini letak keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terbukti. Kemudian disebutkan ar-rajulul ladzi shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang salat bersama Nabi tadi, huwa Sahlu bin Abi Hathmah. Itu namanya Sahal bin Abi Hathmah. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. 154. Wa an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala, syahidtu, aku menyaksikan, maksudnya mengikuti, ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul khauf, akan salat khauf. Fasafafna, maka kami pun berbaris, saffaini, sebanyak 2 baris. Di mana? Khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal aduwwu bainana wa bainal qiblah, adapun musuh berada di antara kami dengan kiblat. Jadi musuhnya di arah kiblat. Fakabbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi takbir. Wa kabbarna jami'a, kami pun semuanya ikut takbir. Tsumma raka'a, kemudian Nabi ruku'. Wa raka'na jami'a, dan kami pun ruku' semuanya. Tsumma rafa'a ra'sahu minar ruku', kemudian Nabi mengangkat kepalanya dari ruku'. Wa rafa'na jami'a, dan kami juga mengangkat semuanya. Tsumman hadara bis sujud, kemudian Nabi turun untuk sujud. Was-safful ladzi yali, dan shaf yang dekat dengan beliau, maksudnya shaf awal. Wa qama as-safful muakhkhar, sementara berdirilah shaf yang di belakang, fi nahril adu, menghadap ke arah musuh. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sujud, tatkala Nabi sudah menyelesaikan sujudnya, wa qama as-safful ladzi yali, dan berdirilah shaf yang dekat dengan beliau, yaitu shaf yang pertama. In hadara as-safful muakhkhar bis sujud, maka turunlah shaf yang kedua untuk sujud. Wa qamu, lalu mereka pun bangkit. Tsumma taqaddama as-safful muakhkhar, lalu majulah shaf yang berada di belakang. Wa ta'akhkhara as-safful muqaddam, dan mundurlah shaf yang berada di depan. Tsumma raka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi ruku'. Wa raka'na jami'a, kami juga ruku' bersama-sama.
Thumma rafa'a ra'sahu minar ruku', lalu beliau mengangkat kepalanya dari ruku', wa rafa'na jami'a, dan kami pun juga mengangkat bersama-sama. Thumma hadara bis sujud, kemudian Nabi turun untuk sujud, was-safful ladzi yalih, dan saf yang dekat dengan beliau, alladzi kana muakharan fi raq'atil ula, yaitu saf yang tadinya di belakang pada tadi rakaat yang pertama. Faqama as-safful muakhar fi nuhuril adu, lalu berdirilah saf yang di belakang menghadap ke arah musuh. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sujud, ketika Nabi sudah menyelesaikan sujudnya, was-safful ladzi yalih, dan saf yang di dekat beliau, in hadara as-safful muakhar bis sujud, maka turunlah saf yang di belakang untuk sujud. Fasajadu, lalu mereka sujud. Thumma sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi salam, wa sallamna jami'a, dan kami salam bersama-sama. Qala Jabir mengatakan, kama yasna'u harasukum haula, sebagaimana yang dilakukan oleh penjaga-penjaga kalian itu, bi umaraihim, terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Dzakarahu Muslim bitamamih, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya secara sempurna. Wa dzakaral Bukhari tarafan minhu, adapun Bukhari menyebutkan ujungnya saja, yaitu maksudnya sebagiannya saja. Wa annahu shalla salatal khaufi, dan bahwasanya dia salat khauf ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi, fil ghazwati as-sabi'ah, pada perang yang ketujuh, yaitu ghazwati dzatir riqa', perang yang disebut perang dzatur riqa'. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam bab ini hanya ada 3 hadis. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua itu bicara ketika musuhnya tidak di arah kiblat. Hadis yang ketiga ini bicara tentang kalau musuhnya di arah kiblat. Nah, kita bayangkan sekarang musuh di barat. Bagaimana cara sholat khauf? Maka sholatnya, safnya berjamaah dibagi 2. Sholatnya bersama-sama, tidak seperti tadi. Kalau tadi kan gantian. Nah, sekarang sholatnya berjamaah. Nabi takbir, semuanya takbir. Nabi ruku, semuanya ruku. Nabi i'tidal, semuanya i'tidal. Baru ketika Nabi sujud, nah di sini sujudnya bergantian. Jadi yang gantian hanya sujudnya saja. Yang sujud bersama Nabi hanya saf yang pertama. Saf yang kedua tidak sujud, masih tegap i'tidal, bawa senjata. Zaman dulu bawa pedang, kalau zaman sekarang bawa bedilnya, tembaknya, siap. Nah, maka kalau musuh menyerang kita sudah siap. Nah, maka pada waktu Nabi sujud itu, saf yang kedua tidak ikut sujud. Setelah Nabi menyelesaikan 2 kali sujud bersama saf yang pertama, barulah saf yang kedua turun untuk sujud. Lah Nabi dan saf pertama nunggu. Setelah mereka selesai sujud, baru Nabi bangkit. Setelah Nabi bangkit, semuanya bangkit. Setelah semuanya bangkit, di sini terjadi lagi perubahan. Perubahannya apa? Shaf yang pertama mundur ke belakang, shaf yang di belakang maju ke depan. Dan di sini juga letak keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat Nabi itu senang shaf yang pertama, nggak senang shaf kedua. Kenapa? Shaf pertama fadilahnya lebih besar daripada shaf yang kedua. Shaf pertama didoakan oleh Nabi, diampunkan oleh Allah, didoakan sampai 3 kali. Shaf yang kedua hanya didoakan oleh Nabi untuk diampuni oleh Allah, didoakan 1 kali. Nah, maka supaya adil gimana? Gantian. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwasanya orang maju menuju shaf yang depannya tidak membatalkan sholat. Misalkan shaf pertama ini ada orang batal, dia mundur. Orang yang di sebelahnya tidak segera bergeser. Kenapa nggak segera bergeser? Dia pakai sajadah. Sementara yang batal tadi nggak pakai sajadah. Nah, dia mikir, wah saya kalau geser adem gitu, itu sajadah. Maka dia nggak segera geser. Maka orang yang di belakang silahkan maju ke depan, nggak ada masalah. Tidak membatalkan sholat. Meskipun majunya harus 3 langkah. Karena ini kan 3 tegel tadi Pak. Majunya berarti berapa langkah? 1, 2, 3, nggak ada masalah, nggak batalkan sholat. Adapun pendapat yang mengatakan 3 kali gerak berturut-turut sholatnya batal, itu mazhab Syafi'i. Mazhab yang lainnya tidak mengatakan begitu. Maka tidak apa-apa kita mengikuti mazhab yang mengatakan tidak batal meskipun 3 kali berturut-turut. Kenapa? Nih dalilnya, hadisnya jelas. Shaf pertama
mundur. Shaf kedua maju. Maju dan mundurnya ini zahirnya gerakannya lebih dari 3 kali. Tapi ini hanya boleh dilakukan pada kasus sholat khauf. Kalau pada sholat biasa tidak boleh seperti ini. Jadi misalnya semuanya pengen shaf yang pertama. Nah, yang sudah datang di shaf yang pertama sudah penuh, nanti sepakatan. Nanti rakaat kedua kamu mundur supaya kita bisa gantian. Enggak boleh. Kenapa? Ini kondisi normal. Enggak bisa diterapkan dalam kasus kondisi normal. Ini hanya boleh diterapkan pada kasus kondisi sholat khauf atau sholat dalam kondisi peperangan. Nah, setelah shaf yang kedua maju ke depan, maka Nabi mimpin sholat lagi. Ruku, i'tidal. Begitu Nabi sujud, maka yang sujud hanya shaf yang pertama. Yang tadi itu di belakang tadi itu. Sekarang maju jadi shaf pertama, sujud. Nah, maka di sini juga adil. Adilnya apa? Semuanya mengalami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini tampak. Dan ini adalah perang yang disebut perang Dzatur Riqa' kasusnya ini. Riqa' itu artinya adalah kain untuk membalut. Perang yang memiliki kain pembalut. Kenapa disebut perang ini seperti itu? Karena waktu itu para sahabat mereka berjalan kaki tanpa sandal. Akhirnya kaki-kaki mereka pada terluka-luka karena perjalanan jauh melewati padang pasir, kakinya kemudian berdarah-darah. Maka mereka harus melapisi kaki mereka dengan apa? Pembalut, dengan kain-kain untuk dibalut. Ini perang Dzatur Riqa'. Dan perang ini adalah perang yang sabi'ah, perang yang ketujuh. Jumlah perang yang dilakukan oleh Nabi totalnya ada 27 kali perang. Mulai perang beliau tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini tahun 9 Hijriah, perang terakhir Nabi. Jadi dalam 8 tahun Nabi melakukan perang sebanyak berapa? 27 kali perang. Bandingkan dengan kita, sudah usia 40, usia 50, usia 60, berapa kali kita sudah perang? Oh, saya perang setiap hari. Ya, perang dengan nyamuk, nggak ada nilainya itu. Ini perang dengan musuh ini. Perang dengan orang-orang kafir 27 kali, Pak. Subhanallah, betapa jauhnya kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, karena kita di Indonesia ini tidak ada perang dan memang alhamdulillah dijadikan aman Indonesia ini oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak perlu ada perang. Tetapi mari kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Beliau bersabda tentang kewajiban kita untuk berniat melakukan perang. Man mata walam yaghzu. Barang siapa yang mati belum pernah perang. Walam yuhaddits nafsahu bi ghazwin. Belum pernah juga untuk meniatkan dalam dirinya untuk perang. Mata ala syu'batin min nifaq. Dia mati di atas cabang dari kemunafikan. Hadis riwayat Muslim sahih. Maka hadis ini menunjukkan wajibnya kita melakukan perang kalau ada. Kalau tidak ada, maka wajibnya kita meniatkan apa? Perang. Bukan berarti mengharap ya. Harus dibedakan antara mengharap perang dengan apa? Meniatkan perang. Kalau meniatkan itu artinya kalau ada perang saya ikut. Nah, itu meniatkan. Kalau mengharap itu mudah-mudahan Indonesia segera ada perang. Nah, itu enggak boleh. Mengharapkan perang ini tidak disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau malah mengatakan la tatamannau liqa'al adu. Wahai para manusia, jangan berangan-angan ketemu musuh, enggak boleh. Wasallallahu al-afiyah. Mintalah kepada Allah supaya dikasih afiyah, sejahtera. Hadis muttafaqun alaih. Karena itu di awal majelis biasanya saya mulai dengan doa. Wa as'aluka sihhatan wa afiyah. Minta sehat dan afiat. Afiat itu sejahtera. Sejahtera itu ada dua macam. Sejahtera dari sisi agama, sejahtera dari sisi dunia. Sehat, tidak terkena COVID, itu namanya sejahtera dunia. Agamanya aman, tidak terkena fitnah-fitnah dalam agama, ini adalah sejahtera agama. Kita minta dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalam hadis yang lain disebutkan minta afiyah itu adalah sesuatu yang paling penting untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah selesai tentang kitab salat khauf. Sebelum kita lanjutkan bab jenazah, mungkin ada pembahasan. Monggo. Salatnya semuanya menghadap ke arah kiblat. Jadi salat tidak boleh menghadap ke arah selain kiblat. Karena itu setelah Nabi selesai salam, masing-masing jamaah tadi itu menambah 1 rakaat sendiri-sendiri, itu mereka semuanya menghadap ke arah kiblat. Nah, mungkin muncul pertanyaan lah, bagaimana? Siapa yang menjaga musuh? Yang menjaga musuh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu orang Nabi cukup untuk menjaga musuh, nggak apa-apa. Para jamaah semuanya disuruh untuk melanjutkan sholat, sementara Nabi sendiri yang berjaga, nggak ada masalah. Nah, dari cara-cara sholat yang berbeda-beda ini, para ulama katakan semuanya yang sahih bisa diterapkan. Terus yang paling utama untuk diterapkan yang mana? Yang paling cocok dengan kondisi. Kalau misalnya kondisi mengharuskan kita melakukan hadis pertama, lakukan hadis pertama. Kondisi mengajak kita untuk melakukan hadis kedua. Pokoknya semua yang sahih boleh. Kalaupun kita pengen yang ada dalam Quran, nggak ada masalah. Dalam Quran salat khauf sudah ada. Bisa dibaca ayat tentang salat khauf di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat yang ke-102. Wa idza kunta fihim, kalau engkau di tengah-tengah kaum muslimin, fa aqamta lahumus shalah, lalu mengimami salat untuk mereka, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, hendaklah sekelompok saja yang salat bersama engkau, wal ya'khudhu aslihatahum, hendaklah mereka masih pegang senjata mereka. Jadi salat sambil mententeng senjatanya masing-masing. Fa idza sajadu falyakunu mi waraikum, kalau mereka sudah sujud bersama kamu, hendaklah mereka mundur ke belakang. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, lalu datang kelompok lain yang belum salat, falyusallu ma'ak, hendaklah salat bersama engkau, rakaat yang kedua bersama Nabi. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, hendaklah tetap waspada dan juga membawa senjata. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'akum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Sangat ingin orang-orang kafir itu kalau kalian itu lalai dari senjata, sehingga mereka akan menyerang kepada kalian dengan satu kali penyerangan. Nah, ini salat khauf yang disebutkan dalam Al-Quran, ini sesuai dengan hadis yang pertama, yaitu masing-masing salat bersama Nabi hanya 1 rakaat, habis itu nambahi sendiri-sendiri 1 rakaat. Adakah cara yang lain? Ada. Tetapi kenapa tidak ditampilkan dalam kitab ini Umdatul Ahkam? Karena kitab ini hanya memuat hadis-hadis muttafaqun alaih. Hadis yang tidak muttafaqun alaih enggak ditampilkan, meskipun sahih. Nah, ada hadis yang lain yang sahih mengatakan bahwa Nabi mengimami salat 2 rakaat. Masing-masing jamaah mendapatkan 1 rakaat. Masing-masing mendapatkan berapa? 1 rakaat. Berarti nggak ada masalah seperti ini. Nabinya 2 rakaat, jamaahnya dapat 1 rakaat. 1 rakaat sah untuk salat apa? Salat khauf. Dan itulah perkataan Ibnu Abbas, salatul khaufi raq'atun. Salat khauf itu hanya 1 rakaat kata Ibnu Abbas. Tapi itu dalam kasus yang sangat mengerikan, di mana kalau masing-masing salatnya 2 rakaat, dikhawatirkan nanti musuh akan menyerang. Nah, maka dalam kondisi seperti itu 1 rakaat cukup. Contoh gimana? Kondisi masih perang berkecamuk. Maka kita sholat di atas kuda masing-masing, sholatnya sendiri-sendiri, tidak jamaah, karena tidak mungkin dilakukan sholat jamaah. Masing-masing sholat sendiri di atas kuda, masih dalam keadaan memacu kudanya, masih dalam keadaan membawa pedangnya, masih dalam keadaan perang-perang begini, tapi sambil sholat. Berapa rakaat? 1 rakaat saja, nggak usah 2 rakaat. Kenapa? Perang sedang berkecamuk. Terus caranya sholat gimana? Rukuk sujudnya gimana? Pakai isyarat saja. Allahu Akbar, ini rukuk. Allahu Akbar, ini sujud. Sami Allahu liman hamidah, ini naik. Jadi nggak usah rukuk betul-betulan. Kalau rukuk betul dipenggal kepala kita mati. Sujud betulan mati kita, ya. Jadi masih di atas pedang, di atas kuda, sambil angkat pedang sambil sholat. Dan ini menunjukkan sholat itu tidak boleh dilakukan di luar waktunya.
Perang berkecamuk dari jam berapa? Jam 10 berhenti sampai jam berapa? Sampai jam 6 sore. Nah, berarti melewati sholat duhur, sholat asar. Sholat duhur, sholat asar tetap wajib dilakukan pada waktunya. Tidak boleh nunggu nanti aja selesai perang kita akan sholat duhur, sholat asar. Tidak boleh, tetap pada waktunya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Surah An-Nisa ayat 103. Salat itu adalah bagi orang-orang beriman satu kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Adapun kasus yang dulu pernah kita baca hadisnya, Nabi sama sahabat tidak sempat salat pada perang Khandaq sampai maghrib, salat asarnya terlewat. Itu adalah kasus sebelum turunnya ayat tentang sholat khauf ini. Jadi Nabi belum diajari sholat khauf, sehingga sholatnya ya menunggu sampai perangnya selesai. Setelah sholat khauf ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kasus yang pertama tadi tidak boleh terulang. Perang Khandaq itu termasuk perang awal-awal. Perang Khandaq itu tahun 5 Hijriah. Sementara perang Dzatur Riqa' ini perang yang lebih akhir lagi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kalau tidak ada pembahasan kita lanjutkan lagi. Bab berikutnya ya, bab salat jenazah. Babul janaiz, bab jenazah-jenazah. 155. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, na'a telah mengumumkan kematian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Najashiyya, Raja Najasyi, fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari yang dia mati padanya. Wa kharaja bihim ilal musalla, dan beliau keluar bersama mereka menuju ke tempat salat yaitu lapangan. Fasaffa bihim, lalu beliau membaris mereka. Wa kabbara arba'a, dan beliau itu bertakbir 4 kali takbir. Hadis ini menunjukkan banyak hal. Pertama, menunjukkan diperbolehkannya na'a, mengumumkan kematian orang. Adapun hadis-hadis yang melarang mengumumkan kematian orang, itu maksudnya adalah pengumuman kematian yang dilakukan di masa jahiliyah, di mana kalau ada orang mulia yang mati, maka mereka akan naik menara-menara, kemudian mereka akan teriak-teriak, telah mati bapak fulan, telah mati bapak fulan, disebutkan kelebihan-kelebihannya. Dia orang terkaya di kampung ini, hartanya sekian sekian sekian, kelebihannya sekian sekian sekian, semuanya suruh mendatangi kematian beliau ini. Nah, ini yang dilarang. Kenapa? Karena pengumumannya dalam rangka untuk membanggakan dunia seseorang. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Adapun mengumumkan untuk para sahabat dan para kerabat dan para tetangga dan para orang-orang soleh, maka ini adalah disyariatkan. Saya ulangi lagi, diumumkan kematian kepada para sahabat, sahabatnya si mayit, pada kerabat, pada tetangga, dan pada orang-orang soleh, karena orang soleh ini diharapkan doanya mustajab. Nah, maka diumumkan kematian kepada mereka, ini sesuatu yang disyariatkan. Itulah yang dimaksud na'a. Nabi di sini mengumumkan kematian kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW. Siapa yang mati? Raja Najasyi. Najasyi itu raja Ethiopia, namanya Ashamah. Maka ini menunjukkan bahwa ini dalil sholat ghaib. Sholat ghaib itu jenazahnya tidak ada di depan kita, karena waktu itu Nabi di Madinah, sementara Najasyi di Ethiopia. Dari Madinah ke Ethiopia ini terhalang lautan. Para sahabat Nabi yang hijrah ke Ethiopia itu naik kapal mereka, menyeberang laut, tapi Nabi melakukan sholat terhadapnya. Berarti sholat ghaib. Karena itu mazhab Syafi'i mengatakan disyariatkan sholat ghaib secara mutlak, tidak perlu persyaratan-persyaratan yang ribet. Madhab yang lain mengatakan sholat ghaib itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Sebagian mengatakan kalau si mayit itu belum disolatkan di tempat di mana dia mati. Karena dalam kasus Najasyi ini dia di tempat yang tidak ada orang yang paham sholat ghaib, sholat jenazah, sehingga jenazahnya tidak ada yang mensolatkan. Maka Nabi ngajak sholat ghaib. Ada yang mensyaratkan orang yang disolat ghaibi itu hanyalah orang-orang yang punya fadilah yang besar atau manfaat besar untuk Islam dan muslimin. Raja Najasyi ini dia sudah
menyelamatkan sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah, maka berarti manfaatnya untuk umat Islam besar. Adapun orang-orang biasa seperti kita yang manfaatnya juga biasa untuk umat Islam, maka tidak perlu disolat ghaibi. Ini sebagian madhab. Tapi kalau kita pakai madhab Syafi'i, nggak ada masalah. Siapapun mayit, saudara kita, teman kita, yang kita tidak bisa mensolatkannya karena tempatnya jauh, maka boleh kita salat ghaib. Misalnya sekarang ini sudah ada grup-grup WA. Kadang-kadang satu grup itu adalah teman-teman dulu selama di SMP, ya. Nah, rumahnya sudah berpencar-pencar. Ada yang Jawa Timur, ada yang Jawa Barat, ada yang Jawa Tengah. Ketika ada informasi teman kita meninggal karena COVID misalnya, sementara rumahnya dia di Jawa Timur, kita di Jawa Tengah. Nah, kita boleh adakan salat ghaib sesuai madhab apa? Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan salat ghaib hanya dilakukan ketika ada udzur untuk menghadiri tempat salat tersebut karena tempatnya jauh. Adapun tempatnya satu, maka tidak bisa salat ghaib. Jadi misalnya ya, saya tinggal di Solo, ada teman saya di Solo, dia mati, saya tidak bisa menghadiri jenazah dia karena saya lagi mengajar, maka tidak bisa saya melakukan sholat ghaib untuk dia. Kenapa? Karena sebenarnya saya ke tempat dia sholat jenazah itu bisa, tempatnya dekat. Adapun kalau tempatnya jauh, nah ini udzur, ini mazhab Syafi'i. Nah, karena itu yang tempatnya dekat jangan lakukan sholat ghaib, tapi dia hendaklah datang di mana di tempat di mana ada sholat jenazah tersebut. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan fil yaumil ladzi mata fihi. Ini menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberitahu hari ini Najasyi mati. Padahal Nabi di Madinah, Najasyi di Ethiopia. Siapa yang ngasih tahu Nabi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Zaman dulu belum ada HP, belum ada WA. Kalau sekarang kita tahu kematian orang, pada hari di kematian dia rumahnya jauh, ini bukan karena wahyu. Ini karena wahyu dari HP, wahyu dari WA, ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini bukan satu kelebihan untuk kita, tapi untuk Nabi SAW ini adalah satu mukjizat, menunjukkan beliau adalah betul-betul seorang nabi. Kemudian faedah berikutnya, ilal musalla. Nabi sholat jenazahnya tidak di masjid tetapi di lapangan. Ini termasuk satu sunnah yang sudah mati, di mana rata-rata kita sholat jenazahnya selalu dilakukan di mana? Masjid, tidak pernah di tempat lapang. Karena itu Syekh Albani ketika beliau hampir wafat, beliau tulis wasiat. Salah satu wasiatnya apa? Nanti kalau saya mati, segera dikuburkan, nggak usah nunggu siapa-siapa. Kenapa? Ini termasuk sunnah Nabi yang sudah mati juga. Rata-rata orang menunggu, anaknya belum datang, anaknya belum kumpul, ditunggu dulu. Mayitnya dimbu, nggak ada ngembu mayit tuh, nggak ada. Mayitnya harus nginep dulu, nggak ada. Kasihan mayitnya. Mayit itu kalau orang baik, dia segera dimasukkan kubur, itu segera senang di kuburnya. Kenapa? Segera mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikuburkan malam hari. Kenapa? Itu sunnahnya Nabi SAW. Mati sore, nguburnya kapan? Malam, bukan besok. Nguburnya besok itu jenenge ngembu jenazah, nggak ada dalil sama sekali. Coba saya dikasih dalil satu saja, dalil ngembu jenazah, nggak ada. Makanya Syekh Albani berpesan, kalau saya mati langsung kuburkan. Selesai dimandikan, dikafani, disalatkan, kuburkan, nggak usah nunggu siapa-siapa. Wasiat kedua beliau, nanti kalau saya mati pikul dengan tangan, jangan pakai nopo, jangan pakai gerobak, kan sebagian pakai gerobak ini tuh, jangan pakai mobil kata beliau, pakai mobil ke kuburan misalnya dalili, karena zaman dulu itu pakai apa? Tangan, di pundak, dipikul oleh pundaknya orang-orang. Tentu saja kalau ini kuburannya dekat ya. Kalau dari Solo kuburannya ke Pilangbangu melaku nggih teol ngeten niki. Nggih tetap pakai mobil, tapi nanti sampai di masjid sana diturunkan. Nah, dari masjid ke kuburan pakai tangan, nggih. Pesan beliau juga, nanti sholatnya di lapangan.
Ini sunnah Nabi SAW, sudah mati. Karena itu saya berpesan juga, kalau saya mati, kalau bisa disolatkan di tempat apa? Lapang. Tempat lapang itu tidak harus lapangan, pokoknya tempat lapang. Misalnya kita punya masjid, di samping masjid ada tempat yang lapang, yang biasanya untuk tempat parkiran, itu sudah tempat lapang itu bisa untuk sholat di situ. Nah, rata-rata masjid kan ada yang itu, ada apa? Halamannya lebar niku. Nah, sholatkan di halaman masjid yang lebar itu sunnah Nabi SAW, sudah mati. Seumur-umur Nabi SAW sholat jenazah di masjid itu bisa dihitung jari, mungkin cuma 1 kali atau 2 kali. Rata-ratanya sholatnya di luar masjid. Sekarang oleh umat Islam dibalik, rata-rata sholat jenazah di masjid, nggak pernah di luar masjid, di tempat lapang. Ini satu sunnah yang sudah mati. Kemudian faedah berikutnya, kabbaru arba'an, berarti sholat jenazah itu takbirnya berapa? 4 kali. Minimal sholat jenazah takbirnya 4 kali, maksimalnya 9 kali, semua dalilnya sahih. 4 kali sahih, 5 kali sahih, 6 kali sahih, 7 kali sahih, 8 kali sahih, 9 kali sahih. Karena itu silahkan pilih berapa kali. Nanti kalau bapak saya wafat, kalau saya disuruh mengimami, maka saya akan imami insya Allah 9 takbiran. Kalau saya yang jadi imam. Tapi kalau yang jadi imam bukan saya, karena saya masih muda mungkin, wallahu alam kapan bapak saya wafat. Nah, ini salah satu bentuk saya birrul walidain kepada bapak saya, takbiri lebih banyak daripada biasanya. Itu kalau bapak saya mati duluan, kalau saya mati duluan sembuh meneh. Karena bisa aja ya anaknya mati lebih awal dari bapaknya. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.